Apa maksudmu? Lihat baik-baik, ini Rolls Royce. Kalau berani nabrak, hari ini aku akan membuatmu bangkrut total. Atasi 9 tantangan teknologi. Untuk negara kita, Profesor John. Dianugerahi penghargaan prestasi oleh Profesor Tang dari Akademi C. Nona Jiang. Setelah 5 tahun, akhirnya penelitianmu berhasil. Kalau ada kebutuhan, sampaikan saja. Profesor Tang, aku tidak butuh apa-apa. Semua sudah baik. Tidak ada kebutuhan. Organisasi sangat memperhatikan masalah pribadimu. 5 tahun ini pengorbananmu besar. Karalakan masa mudamu. Saatnya mencarikanmu pasangan yang tepat. Profesor Tang, ini adalah Tunangan yang kucarikan untukmu. Pulang dan temui dia. Statusmu spesial. Tidak nyaman naik pesawat. Bawa mobil kebanggaan. Hongki Guoli milikku ini. Profesor Tang, ini mobil khusus untuk keamanan. Hongki Kualai, aku khawatir. Aset berharga negara. Keselamatanmu jauh lebih penting dariku. Sudahlah, kakak, udah. Kekek, cuma ketemu tunangan kok. Perlu serius banget? Kau tahu apa? Tunanganmu ini direkomendasikan Profesor Tang. Muda sudah sukses besar. Kalau jadi bagian keluarga, akan jadi kehormatan bagi leluhur keluarga Shen. Perhatikan baik-baik Nona Jiang ini. Ketemu nanti, harus sopan. Iya tak. Aku pria terkaya Hai Cheng. Masih perlu carry tunangan? Buang-buang waktu. Aku duluan ya. Pergi sana. Kekek, kencani cucumu kali ini. Pakai mobil Hongqi Guoli Profesor Tang. Tak perlu repot-repot, jemput aku. Statusmu kan penting. Kalau ada masalah, sulit diselesaikan sendiri. Profesor Tang mempercayakanmu. Aku harus bertanggung jawab. Tuan Muda, kau benar mau temui tunangan yang belum pernah ketemu? Terpaksa, wanita itu latar belakangnya kuat. Kakek kali ini, sungguh-sungguh. Mobil apa itu? Perani Salop Rolls Royceku. Apa maksudmu? Lihat baik-baik, ini Rolls Royce. Kalau berani nabrak, hari ini aku akan membuatmu bangkrut total. Ada apa ini? Biasa saja, gerombolan pembalap liar. Mobil ini lagi. Kaklin Feng, aku mau menghajar mereka. Silahkan Kau buta mata apa gimana? Ini Tuan Muda Shen. Leo Selezi khusus. Cepat kosongkan tempat parkir. Untuk aku, ini kan bukan tempat parkir pribadi. Yang duluan parkir ya dapat. Ngapain harus mengalah? Mana ada itu tempat parkirmu? Keluarga Shen orang terkaya di Haicheng. Di Haicheng, sepeser pun kon jatuh dari langit. Pasti akan jadi milik Shen. Kau ngerti aturan gak sih? Orang terkaya Haicheng. Tuan Muda Shen. Bukan tunangan saya ITU? Jangan kira kau bisa pura-pura bodoh. Aku akan membiarkanmu lolos. Dengarkan baik-baik. Mobil Shen Shao hari ini harus parkir di sini. Aku beri waktu 3 detik. Cepat minggir. Baik. Akan kulihat seberapa keras tulang-tulangmu ini. Kaklin Feng. Dia sama sekali tak menghormati. Bilang keluarga Shen tak ada artinya. Apa kau bilang? Dia berani meremehkanku. Benar Kak Lin Feng. Untuk orang seperti ini, seharusnya langsung kita seruduk mobilnya keluar, rebut tempat parkirnya. Baik, dia sedang mencari celaka.
Shen Shao Jagoan. Tabrakannya keren sekali, Shen Shao. Apa orang ini gila? Mobil ini terbuat dari apa? Sampai sekeras ini? Aku tidak percaya, mobil jelekmu ini kualitasnya bisa lebih bagus. Dari Rolls-Royce-ku. Duduk yang baik. Yang benar saja. Rolls-Royce nabrak kongki sampai kap mesin depan terlempar. Astaga kaklin foam. Kamu tidak apa? Turan. Kau tidak takut mati? Tahukah kau mobil ini terbuat dari apa? Ini calon tunangan yang kucarikan untukmu. Pulang dan temui dia. Benar-benar kamu? Kau cucu Shenlin Shan? Shenlin Feng? Kau ini siapa? Di seluruh Haicheng. Tidak ada yang berani menyebut nama kakekku. Kau tidak kenal aku? Aku. Kenal denganmu? Mobil kumal begini. Haruskah aku kenal kamu? Tuan Muda Shen. Si imut ini pasti tahu identitas, jadi sengaja mencoba dekat-dekatan. Benar. Sekarang sudah terlambat merayu. Kau sudah membuat Rolls-Royce-ku jadi hancur begini. Hari ini kau harus ganti rugi. Apa kau tidak sadar salah? Nyatanya kau yang merebut tempat parkirku dan sengaja menabrak. Terus bagaimana? Orang biasa melihat mobil Tuan Muda Shen sudah lari ketakutan. Kau berani parkir di sini sampai tertabrak. Itu masalahmu sendiri. Betul. Mobil mewah Laosilaisiku ini, bemperku copot kena tabrak. Mobilmu sama sekali nggak rusak. Hari ini harus ganti rugi. Sudah aku anggap istimewa, jangan serakah. Logika preman macam apa ini? Aku parkir dengan benar. Kau sengaja menabrakku. Semua tanggung jawab. Jangan ngomong tanggung jawab. Aku nggak ngerti itu, cuma ngerti merek mobil. Sekalipun sengaja tabrak. Bisa apa kau pada... Tuan Muda Shen. Benar-benar memelukan. Pemandangan langka. Masih awal-awal ini. Mau ngapain kau? Mobil murahan kau ini, sekalipun kuhancurkan. Aku sanggup ganti. Ini, kakak bodoh, ini kau karisma. Diam aja ngapain, bawa alat dan hancurkan. Tunggu. Jangan salahkan aku nanti. Material mobil ini khusus. Kalau sampai rusak parah, walau aku memaafkanmu, masalah besar akan datang. Cuma mobil biasa ini. Basa-basi makam apa? Jangan kira aku nggak tahu. Mobil ini cuma ratusan juta. Mana mungkin ada masalah? Karena kau bodoh. Jika mobil ini rusak, bukan urusan duit semata. Shenlin Feng. Aku nggak cari masalah, hanya hormat pada kakek. TAPI. Sudahi saja ulahmu. Atas nama kakekku. Siapa kau ini sebenarnya? Kau. Mobil ini kok kuat amat. Ayo, tujuan 1 titik, hantam habis-habisan. Anda kan orang penting. Kalau ada masalah, sulit urus sendiri. Kakek Tang titipkan kau. Harus bertanggung jawab. Shenlin Shen. Inilah cucu baikmu. Memang kau yang bertanggung jawab. Sudah. Mobilmu hari ini, aku akan ganti rugi dan ganti harga asli. Tentu Leo Selaziku ini. Harus kau ganti juga. Baik. Ini katamu ya. Aku ganti. TAPI kau. Jangan menyesal.
Penyesalan. Cuma mobil ini doang. Bisa bikin kita menyesal? Betul. Justru kamu berani ganggu mobil limited 3 unit. Rolls-Royce 1 miliar ini. Serbat Parkeron. Yang harusnya nyesel tuh kamu. Oh ya? Kalian anak borju. Nggak sadar masalah besar yang dibuat. Kekek. Mobil upacara Pakta. Didabrak. Apa katamu? Dia gila ya? Dia nyetir. Rolls-Royce E-Miliar. Dibilang mobil murahan. Nabrak terus dirusakin. Mobil sendiri yang rusak. Sekarang malah minta ganti rugi. Rolls-Royce 1 miliar. Hai Cheng, cuma cucuku yang punya. Siapa itu? Saya Pak. Dengar sendiri. Kamu kan cewek itu yang kirim bala bantuan? Untung, bukan cucuku. Kamu yang nabrak. Malah minta Nona Jiang ganti rugi. Jangan banyak bacot. 10 menit. Siapin 1 miliar. Telat 1 menit. Aku patahin jarinya. Berani? Denger ya. Aku kasih 100 juta. Tapi jamin, Nona Jiang aman. Suara ini. Kekek. Mirip banget sama kakekku. Dasar bocah. Sakyago. Mau minta 100 juta. Sekarang juga aku suruh orang antar uangnya. Rambut Nona Jiang rontok. Aku habisin nyawamu. Oh, aku tunggu di sini. Gimana mau bunuh aku? Hotel Royal. Mau cash? Keterlaluan. Bener-bener keterlaluan. Gak boleh. Nona Jiang. Jangan sampai celaka. Ada masalah besar. Harus lapor ke Pak Tang. Halo. Pak Tang. Nona Jiang kena musibah. Apa? Aku langsung kirim orang. Jamin keamanan Nona Jiang. Siapa sini? Siapkan mobil sekarang. Aku ke Haicheng langsung. Kaklin Feng. Kenapa? Suara tadi, kok mirip kakekku. Nggak mungkin. Kakekmu kan orang terkaya. Kenapa bisa sama cewek kayak gini? Ada hubungan. Iya bener kata. Pasti si cewek ini, sok mistis. Kelarasan nggak punya duit, jadi nyari orang. Suaranya mirip kakekku. Nakut nakitin aku. Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Di ponselku ini, ada banyak dokumen penting. Jangan kira aku tak tahu niat licikmu ini. Kau cari orang yang suaranya mirip kakekku untuk menipuku. Wanita sepertimu sering kulihat. TAPI. Kau kakap cantik. Bagaimana kalau malam ini kau temani aku? Soal mobil dan parkir ini bisa kumaafkan. Dasar wanita. Berani kau pukul aku? Kau. Aku sedang mengajar keponakan kakek. Kau, berani pukul yang Master Shen? Kau cari mati? Kukira keluarga Shen pasti bisa didik seseorang yang sopan. Ternyata, aku terlalu menilai kalian para playboy. Kurang ajar, Keterlaluan. Di Cheng, ada yang berani melawan kami. Kaklin Feng, jangan lepaskan dia. Kakekku saja tak pernah pukul aku. Berani kau tampar aku? Anak buah, serang. Shen Lin Feng. Kalian mau apa? Mau apa lagi? Kau yang pukul aku tadi. Ini pembelaan diri. Sekarang aku balas. Kau yang mulai ganggu aku. Aku. Kau siapa? Kak Lin Feng tertarik pada itu kehormatan. Jangan sok menolak. Shen Lin Feng, kau tak tahu siapa aku? Aku memaklumi. Tapi ku beri kau kesempatan. Lepaskan aku sekarang. Kau memberiku kesempatan? Kakekku orang terkaya Hai Cheng, Shen Lin Shen. Kau yang kasih kesempatan. Siapa berani mendukungmu? Kalau hari ini takbir, kau akan ganti dengan tubuhmu biaya reparasi mobil. Ku peringatkan. Uang akan segera dikirim. Tapi jangan sentuh aku. Atau, nanti kakekmu datang. Tak bisa selamatkan. Oh ya? Kau. Jangan coba mengancam. Dengar baik-baik.
Ku beri waktu 10 detik. Kalau tak ada uang, tak cuma akan kupegang, tapi juga kuhabisi. Tinggal 3 detik. 3. 2. 1. Siapa berani sentuh dia? Ini bukan wilayah kita, Kapten Wang Ilo. Dia kenapa datang ke sini? Pak Captain Wang, kenapa Anda datang? Permisi, siapa Nona Jiang di sini? Saya. Kalian ngapain ini? Segera lepaskan orang itu. Nona Jiang, Ini 1 miliar. Pak Tang sudah tahu. kejadian yang menimpamu di sini. Sedang dalam perjalanan. 1 miliar? Dia benar-benar bawa uangnya. Kami siap melayani Anda kapan saja, menjaga keselamatanmu. Jaga baik-baik orang-orang ini. Jangan sampai ada yang kabur. Siap. Apakah uangnya sudah sampai? Sekarang, sudah saatnya kita bicara soal mobilku. Kau. Sok gaya saja, cuma mobil. Domestic jelek. Berapa harganya? Paling-paling, Genshin Kaklin phone. Betul. Ini 20.000. Buat mobil jelek kakak? Keren. Lah, rakos amat. Tambah 20.000. Kakak? Masih kurang. Ok, aku tak 50.000. Masih kurang. Jangan sok, aku tahu persis. Mobil jelekmu ini cuma 100 ribuan. Jangan kurang ajar. Kau. Kaklin Feng. Dia sampai babak belur. Mukaku. Bahkan dengan 1 miliar. Jangan lepaskan dia. Lepaskan aku? Mobil yang kalian rusak. Bukan Hongqi biasa. Ada nomor seri khusus. 100 ribuan takkan cukup. Justru aku yang harus balas. Hongqi Tao Bend Era APA. Cuma mobil jelek lokal. Sayangku, aku cek di internet. Merek ini paling mahal 300.000. Wawasanmu sempit. Hongqi punya banyak varian. Coba tanya kakek Hongqi bernomor ini. Arti sebenarnya. Ini, yang bernomor ini. Hongqi National Gift. Young Custom. Uang tak bisa beli ini. Kau tahu, mobil khusus ini. Arti pentingnya, sebanyak apapun uang masalah hari ini, tak bisa diselesaikan. Peduli amat mobil khusus. Jenggaya, bahkan jika di dunia ini ada hal yang tak bisa diselesaikan dengan uang, pasti ada yang bantu aku. Tunggu saja nasibmu. Halo cucu, sudah ketemu tunanganmu? Kakek, ada yang ganggu aku. Aku belum bisa ketemu dia. Apa? Siapa berani-beraninya? Berkani macam ini di Haicheng, mengganggu cucuku. Hotel Royal Palace, 10 menit. Lihat ulah cucumu ini. Hei kau. Kamu siapa? Siapa aku? Datang saja nanti tahu. Apa yang terjadi? Nona Jiang baru kena musibah, sekarang cucuku juga kena. Semua terjadi di Hotel Royal. Nona Jiang, cucuku baru alami masalah. Acara kencan kalian, mungkin harus ditunda. Halo? Nona Jiang ini, pasti karena cucuku telat, jadi marah. Cepat, gaspol lagi. Nona muda, kakek Shen orang terkaya Haicheng. Musui dia, bersiaplah menanggung akibat. Lagipula. Ini cuma mobil Hongqi. Lebih baik beri toleransi. Silisikan Mazala Kisili. Jangan asal bicara. Kalian tim siapa sebenarnya? Dengar baik-baik. Ini belum berakhir. Memang belum selesai. Hari ini kira akan bereskan sampai tuntas. Mari kita hitung sampai akhir. Bereskan sampai tuntas. Kira aku takut? Dengarkan. Simiwa tahu. Kakek paling sayang aku. Nanti kalau kakek datang, sekalipun kau berlutut, sudah terlambat. Tuan Shen, kamu yang terbalik. Nanti kakekmu datang. Kau yang harus berlutut. Sudah tidak ada gunanya. Kilyarga Jang, jangan keterlaluan. Ingat baik-baik di Haicheng. Aku tidak percaya kau bisa menghancurkan keluarga Shen.
Coba saja. Tangkap semua. Anak-anak manja itu. Ambil mereka. Lepaskan aku. Berani benar menangkapku? Dengarkan Jiang, nanti kakekku datang. Kamu tamat. Berhenti semua. Kakekku datang. Dengar baik-baik Jiang. Kakekku pemarah. Semua tahu itu. Hari ini ajalmu tiba. Bahkan kalau kakekmu datang, yang akan mati hari ini adalah kamu. Benarkah? Aku ingin lihat siapa yang berani ancam nyawa anakku. Anak, Ayah ibu, kenapa kalian datang? kakek bilang kau ada masalah. Aku dan ibumu langsung buru-buru ke sini. Baik. Kalian ini siapa? Berani gangguin aku. Ayah ibu, ini si perempuan. Dia ini, nabrak mobilku. Suruh orang pukul aku. Hajar dia. Bagus. Berani ganggu anakku di Haichin. Mau mati ya, orang-orang. Potong kedua lengannya, biar kapok. Sebagai orang tua, sembarang main pukul. Pantesan, bisa punya anak, manja kayak Gini. Jangan bahas pendidikan. Yang kata, kalian sekarang sedang ganggu anakku. Pukul. Hajar sampai babak belur. Lindungi Nona Jiang. Kapten, identitas kita khusus. Jean Gonterliba. Teman-teman, tugas kita hanya lindungi Nona Jiang, bukan cari masalah. Kita bertahan, jangan menyerang. Siap. Tadinya sok jago ya? Katanya mau balas dendam? Ayo lawan. Kok jadi pengecut? Lindungi Nona Jiang. Kapten Wang, dasar orang gila. Dia ini siapa sih? Sampai segitunya? Tidak boleh. Identitas Nona Jiang rahasia. Sangat penting. Jangan sampai bocor. Dengar baik-baik. Nona Jiang harus aman. Selama aku masih ada. Jangan sentuh rambutnya. Baiklah. Lanjutkan pukul mereka. Mau lihat, badan kalian kuat. Atau pentungku lebih keras. Shen Lin Feng. Masalah antara kita. Jangan lebakin orang. Suruh mereka berhenti. Nangis. Sakit hati ya? Boleh. Sujud. Minta maaf dengkol. Baru kulepaskan. Nona Jiang jangan. Jangan lupa. Statusmu penting. Kami tahan. Jangan mau sujud. Tidak mau? Baik. Kau akan lihat mereka dipukuli. Karena ulahmu. Berhenti. Aku sudah sujud. Lepaskan mereka. Nona Jiang. Jangan belutu. Statusmu mulia. Jangan sujud kebajingan. Nona Jiang, cepat bangun. Kalau dari tadi mau, kan enak. Tak perlu kerabutan. Minta maaf. Maafkan aku. Kak Lin Feng. Jangan terlalu kejam. Dia terpaksa. Kareza dia. Tak tulus minta maaf. Maafkan aku. Harrison. Suara laler. Maafkan aku. Kamu puas sekarang? Baru boleh dikatakan layak. Sudah cukup. Untuk sementara, aku lepaskan mereka. TAPI. Mobilmu ini tidak akan beruntung lagi. Apa yang mau kau lakukan? Bukannya kamu bilang, ini cuma mobil Hongki biasa? Bukannya kamu bilang meski aku kaya, tetap tak bisa mengganti? Aku akan menghancurkannya di depan matamu. Lihat apakah aku sanggup ganti. Ayah, ibu, hancurkan mobilnya. Hancur leburkan. Baik. NAK. Asal kamu senang, hancurkan saja. Tunggu. Kalian berdua harus tahu, Hongki dengan nomor set artinya apa. Saya sarankan kalian, berpikir matang-matang. Nanti ketika Paktang datang, kalian takkan lolos hukuman. Maksudmu, Hongki ini punya nomor seri? Benar. NAK. Kalau Hongki ini bernomor seri, tindakan tidak ini, keluarga Shen akan hancur binasa. Ah, anakku, kau benar-benar pembuat onar. Ayah, kenapa panik? Mobil jelek ini, mana mungkin punya nomor seri?
Kau anggap aku ini, balita 3 tahun? Shen Linfeng, kakekmu sebagai orang terkait Hai Cheng pasti tahu asal-usul mobil ini. Kalau tidak percaya, tanya langsung ke kakekmu. Benar, NAK. Bagaimana kalau kita telepon kakek untuk konfirmasi? Ayah, Bukan. Keberanianmu, kenapa jadi saya begini? Dia ini, tanya saja padanya, siapa yang bawa mobil ini? Benar. Dia yang membawanya ke sini. Orang kecil seperti dia, mana mungkin punya mobil bernomor seri. Aku sudah cek di internet, orang seperti dia tak mungkin punya mobil begini. Ayah, dia bawa mobil ini, untuk menipu kita selama ini. Dia sudah mempermainkanmu, seperti orang bodoh. Tapi bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika kau sudah dengar mobil ini dibawanya. Itu mustahil. Apakah ini hadiah negara bernomor? Benar. Sudahlah, banyak omong. Anakmu suruh hancurkan, hancurkan saja. Baik. Hancurkan untuknya. Semua berhenti. Tang Lao. Orang tua ini siapa? Ayah, dia siapa? Hantam, jangan berhenti. Diamlah, Mau Mari. Aku ingat dulu dengan kakek pernah mengunjungi Tang Lao. Untuk menemui Tang Lao. Kakek berdiri di pintu, menunggu sejam lamanya. Kakekku, nungguin dia sejam. Dia ini siapa sih? Tang Lao sudah datang. Mobil ini. Sepertinya, celaka NAK. Keluarga Shen hancur karena kau. Aku. Tang Lao. Nona Jiang, ini semua salahku. Aku tak pertimbangkan matang. Jadi, membuatmu menderita begini. Pengorbanan ketak SIA. Setidaknya, tahu sifat asli orang. Semua kejadian hari ini. Serahkan padaku. Akan kuberi keadilan untukmu. Mereka, kalian yang pukul? Ayah, kakak Lin Feng yang pukul. Dasar orang tua, berdasar APA kau, menyudah kakak Lin Feng? Cepat diam deh. Kalau begitu, mobil ini juga kau rusak? Iya, terima saja. Aku tak tahu mobil siapa. Kukira mobil biasa. Aku ganti rugi saja. Omongan anak kecil, jangan dianggap serius. Ini semua salah paham. Bukan seperti yang kau lihat. Dengar penjelasanku. Betul, ini salah paham. Semua gara-gara perempuan ini. Dia merebut tempat parkirku, nabrak mobilku. Tang Lao, saya bisa jelaskan. Jelaskan. Lebih baik kau masuk sel. Belan-belan jelaskan. Sini penjara. Tangkap mereka semua. Siap. Tang Lao, dengar penjelasanku. Tang Lao, aku benar-benar tak tahu. Ini bawahannya, kalau aku tahu, diberi nyali 10. Tetap tak berani. Tidak, aku masih muda. Tang Lao, aku tak bisa masuk penjara. Tak tahu itu bawahanku. Kalau begitu, kalau biarkan anak buku, kau boleh biarkan anak buahmu semena-mena pukul orang. Tidak, maksudku bukan begitu. Aku benar-benar tak tahu. Mereka bawahannya? Tak tahu. Maksudmu, Nona Jiang tak beritahu mobil siapa ini? Tidak. Kalikin, apa yang terjadi tadi? Aku sudah rekam semuanya. Sudah kuperingatkan berulang. Kau tak mau dengar? Tidak. Alat rekamnya sudah disiapkan sebelumnya. Dia berhati licik. Jangan percaya dia, Tang Lao. Aku bisa buktikan. Nona ini tadi sudah memperingatkan mereka. Tetap hantam mobil. Tak hanya itu, juga pukul orang. Aku sudah sering ingatkan. Tapi kalian makin menjadi, bahkan lebih parah. Menyuruh orang lain, mengontrolku ketat. Bahkan apa? Bahkan merobek baju. Mau memaksaku. Apa yang dia katakan benar? Tidak. Katakan jujur, apa yang dia katakan benar atau tidak? Kau ingin merobek bajunya, lalu memaksanya? Bukan. Paman, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar menyesal. Kasih aku satu kesempatan. Paman. Kau bukan menyesal. Kau sadar. Kau sendiri yang mau dipenjara seumur hidup. Kau sengaja menabrak orang, diduga melukai dan merusak properti, pemerkosaan gagal dan provokasi. Semua kejahatan ini cukup untuk membuatmu masuk penjara. Kau ini. Kau mau aku dipenjara seumur hidup hanya karena masalah kecil? Kau mau aku dipenjara seumur hidup? Apa maksud kalian? Hanya karena ini.
Anakku harus dipenjara seumur hidup. Kalian mimpi. Betul. Kau tidak tahu diri, si tua bangka. Aku hanya karena kau kinol kakekku. Aku kasih muka, jadi aku minta maaf. Kalau aku tidak kasih muka, kau bukan apa-apa. Kau Kurang ajar? kau yang kurang ajar. Aku hanya karena tidak tahu mobil ini. Apa ku bilang mau merusaknya? Aku akan ganti rugi. Kau perlu sampai mengejarku terus? Apa kau bilang? Kata Lin Feng benar. Datang bikin masalah. Kau tidak lihat wajahmu di cermin. Kau pantas? Dengar baik-baik. Di Haicheng ini, keluarga Zhen tak takut siapapun, termasuk si tua sialan ini. Bodoh tapi sombong. Tidak percaya? Ayo, sentuh aku sekali saja. Jengga, berani sentuh aku di Haicheng? Kakekku cukup satu kata. Kau takkan bisa keluar Haicheng. Baiklah, membuatku tak bisa keluar. Hari ini ku beri kesempatan. Telepon Shen Linshan akan kuirit bagaimana orang terkaya. Hiking ini berkuasa, bisa membuatku tak bisa keluar. Tak perlu menelepon. Kakekku sudah dalam perjalanan. Kau si tua bangka. Hari ini kau, surga terbuka kau tolak. Neraka tak berpintu. Kau yang masuk sendiri. Ini semua salahmu. Kau yang cari masalah. Yun, masalah cucuku, sudah beres? Ayah, Paman Tang itu. Siapa sebenarnya? Dasar tidak berguna, apa yang kuajarkan, masuk telinga kanan kiri. Dengar baik-baik, dengan pengalaman Paman Tang, musnahkan keluarga Shen. Cukup satu kata, bisa menghancurkan kami, habis tak bersisa. Apa, Ayah? Janggon Detong. Cari mati saja. Apa maksudmu? Ada apa dengan anak ini? Jangan-jangan, cucuku mengalami masalah? NAK. Ayah tenang. Aku tak percaya di Haicheng. Ada yang berani lawan keluarga Shen. Anak, cepat diam. Berdasarkan APA, sudah tak mau bicara. Mereka semua menyuruh anakku masuk penjara. Kalian semua, berdasarkan hak apa kalian? Memang, aku peringatkan, nanti saat kakekku datang, kalian cemat. Kurang ajar? Siapa berani terus menghina kakek Tang? Tunggu nasibmu. Kamu juga, Shen Gan kira, kenal kakekku lalu, bisa semena-mena, nanti kakekku datang, habisi kamu. Benar. Cepat sujud minta maaf, lala pergi, sambut kakek Shen, baru boleh diampuni. Kalau tak selendenga, dia bilang, kakekmu akan ampuni aku? Cekat ya, kalau takut cepat, sujud minta maaf. Maksudmu, kakekmu bisa bunuh aku? Benar, orang seperti kakek tak perlu turun tangan, cukup perintah, banyak yang mau bantu, bikin kamu mati tanpa tahu sebabnya. Keluarga Shen di Haicheng sangat berkuasa. Nona Jiang, untung kamu cepat tahu, kalau tidak benar-benar, masa perangkap. Setidaknya soal parkir ini, ada keuntungan tak terduga. Cucuku sayang. Cucuku, kamu kenapa? Bilang pada kakek, siapa yang ganggu kamu, kakek akan balas dendam. Orang tua ini, dia sok kenal dengan tak cuma pukul aku, tapi juga penjarakan aku. Benar, aku bisa bersaksi. Berani sentuh cucuku? Cari mati, siapapun yang kenalkan pada diriku, hari ini harus berlutut, tampar wajah sendiri. Ayah jangan macam-macam, Hani. Aku tak bermain-main, aku bukan maksud kalian, hal kecil saja gagal. Dia anakmu sendiri, bisa diam saja lihat, dia dihinakan? Bukan, Ayah. Apa Ayah tahu siapa dia? Peduli apa siapa dia, kakek sudah datang. Masih takut APA? Dengarlah. Siapapun kalian, hina keluarga Shen. Hari ini semua orang, tak ada yang bisa keluar. Mulutmu besar sekali. Semua orang ada di sini. Di Bawa orang sombong ini. Tangkap mereka. ya, Berhenti. Aku tak tahu siapa kau sebenarnya. Berani di Haicheng, ganggu Shen Linshan. Kau pikir aku mudah dihina? Sejak kapan Haicheng luas ini jadi milikmu? Mengapa aku tak tahu? Kakek Tang, apa kabarmu di sini? Aku di sini. Pertanyaan bagus. Ini berkat cucu baikmu. Mungkinkah kamu? Ayah. Kakek. Ibu, kakek baik-baik saja, kenapa pingsan? Tekan filtrumnya. Minggir semua. Kakek Tang, ini salah paham. Ini pasti cuma salah paham. Tenang dulu. Jangan marah. Tenang dulu. Ibu dengar apa yang dikatakan kakek? Kakek bilang Anda tadi. Sepertinya benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya Tuan Tang ini? Kenapa kakek begitu menghormatinya? Ayah, bicaralah. Hancur keluarga Shen kita. Kakek, siapa sebenarnya dia itu? Kenapa aku rasa kau takut padanya? Aku ini,
bilang padanya, siapa sebenarnya aku ini? Ini, Kakek, jawablah, apa yang sebenarnya terjadi? dia, ini tidak boleh diungkapkan. Kau memang hebat Shen Linshan. Dalam kurang dari 20 tahun, kau berubah jadi sehina ini. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu apa-apa. Nyaman sekali bilang, tak tahu. Kau bayarkan Hukimus Seminamina. Aku dengar, kau juga menekan orang-orang yang bermusuhan denganmu. Tuan Tang, dengar penjelasanku. Ini semua salah paham. Ini semua dari orang luar, yang ingin menjatuhkanku. Kabar burung di luar sana. Salah paham dan desas-desus. Ini cucu kesayanganmu. Menggengkamku. Masa dia mau menjatuhkanmu? Apa? Katamu, dia mengancammu? Aku. Dia bukan cuma mengancamku. Sesederhana itu, dia bilang kalau kau datang, akan kau habisi aku. Kakek, kenapa denganmu? Kau selalu memanjakanku. Tak pernah biarkan aku tersakiti. Hari ini kau malah bersama mereka. Dia tidak hanya memukul, tapi juga mau memenjarakanku. Kakek, habisi mereka. Balas dendam untukku. Dasar anak kurang ajar. Setiap hari cuma bisa membuat masalah. Cepat dia. Tapi kakek, kenapa kau pukul aku? Mereka yang menghina kau, dan tidak menghormati keluarga Shen kita. Diam, dasar anak durhaka. Kau mau mencelakakan seluruh keluarga Shen? Mencelakakan keluarga Shen. Siapa sebenarnya dia itu? Dia. Siapa aku tidak penting. Yang penting, kau bilang tadi, saat kakekmu datang, aku takkan bisa keluar Hai Tang. Sekarang dia datang. Aku penasaran, bagaimana dia akan menghentikanku? Kau ini... Tuan Tang, dia masih belum mengerti. Aku sibuk dengan bisnis, sampai lupa mendidiknya. Nanti setelah ini, akan kuajar dia baik-baik. Kakek, dia cuma orang tua. Kita di Haicheng ini, haruskah takut padanya? Sudah kubilang diam, masih kurang masalah. Yang kau buat? Kenapa aku harus diam? Aku minta tolong Bukan untuk kau bantu mereka. Menggangguku. Kakak, kau tak bisa mengontrol cucu kesayanganmu ini. Biarkan aku yang urus. Shen Linfeng, andalkan Shen. Kau sembarang berbuat jahat. Seenaknya sendiri. Hari ini, saatnya kau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Apa maksudmu? Tenang saja. Aku takkan main hakim sendiri. Akan kuserahkan kau ke pihak berwajib untuk diadili. Mau menangkapku? Kakek, tolong aku. Aku tidak mau ditangkap, kakek. Tangkap dia. Siap. Bawa dia. Ya. Tunggu. Kakek, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Lajapila, ini bukan seperti yang mereka katakan. Mereka yang ingin menjerumuskanku. Diam kau. Apa status Tuan Tang? Berdasarkan apa kau menuduh Tuan Tang? Ah iya dia yang memfitnahku. Kau bilang aku memfitnahimu? Kakek, cucumu inilah yang merusak Hongki nasional demi parkir. Apa? Kau Nona Jiang, di telepon kau bilang perusak mobil Hong adalah cucuku? Bukan aku, ini salah perempuan. Dia yang tak mau mengalah. Jedemba, bumper Rolls Royce Hadaimo. Rusak karena dia. Sudah, diamlah. Inikah cara keluarga Shen mendidik generasi muda? Nona Jiang, aku. Kau ini perempuan, jangan sok suci. Apa salahnya ku hajar mobilmu? Kakek bilang, di Haicheng, yang kesuka, harus jadi milikku. Tempat parkir itu, sudah kupilih, harusnya untukku. Cukup. Kau tak sadar, tujuanmu keluar hari ini, untuk apa? Kau hanya bisa menghina. Foto yang kuberikan, masih tak kau kenali siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Apa foto itu? Dia, tunangan yang kau janjikan. Shen Linshan, inikah cucu yang selalu kau banggakan? Setelah 99 kali melamar, baru ku serahkan Nona Jiang padanya. Tapi kalian memperlakukannya begini. Kalian berani mempermalukannya. Ini seperti air bah menghancurkan kuil naga. Saudara tak saling mengenal. Nona Jiang, pertengkaran suami istri, biasa didamaikan. Nona Jiang, mohonlah pada Tuan Tang, jangan biarkan tunanganmu terlantar begini. Kakek, aku cuma menemui, tapi belum setuju nikah. Jedemba, aku sangat kecewa dengan tunanganku. Lamaran ini batal saja. Nona Jiang, jadi maksudmu? Tidak jelas lagi, aku mau memutus tunangan. Putus tunangan, berdasarkan APA, keluarga Shen Bukan. Mainan yang bisa kau perlakukan senaknya. Bagaimana? Kami putuskan tunangan. Tak perlu persetujuanmu. Keluarga Shen. Shen Linshan, perjanjian ini sudah kita sepakati. Aku yang salah. Tak melihat sifat aslinya. Hari ini, aku akan batalkan tunangan untukmu. Ini salahmu, kesempatan terakhir, kau renggut. Tuan Tang, berilah mereka kesempatan lagi. Berani kau minta. Tahukah kau, cucumu hari ini memperlakukan Nona Jiang? Dasar kau, apalagi ulahmu? Tidak tahu, baik. Akan ku jelaskan, cucu terbaikmu hari ini menabrak Nona Jiang
dan merobek bajunya. Mau memaksanya. Apa? Kakak, diam kau. Kakek, jangan dengarkan dia. Aku benar-benar tidak tahu. Dia tunangan. Waktu itu aku memang berniat. Punya niat buruk padanya. Tapi aku tidak melakukannya kan? Apa? Berani-beraninya kau. Bukan kakek, ini bukan salah. Waktu itu aku cuma kepikiran jahat saja. Tapi saat ingin melakukannya, orang-orang itu datang. Dia malah memukulku. Aku akan menghabisi kamu. Kakek, aku kapok. Takkan berani lagi. Ayah, Ayah, jangan marah dong. Memang Feng Er juga salah. Tapi, nanti aku akan menghukumnya. Ayah jangan emosi. Nanti sakit lagi. Ini hasil didikan kalian berdua. Tabrakan mobil, rebut parkiran. Hancurkan mobil sampai paksa. Lebih kejam dari binatang. Berhenti. Kakak Lin Feng. Kulihat kakek komplotan dengan mereka. Lihat cucunya sendiriannya nggak mau bantu. Kakek mending enggak usah diakui. Kau ini siapa? Berani mengkritik keluarga Shen? Memang kenapa? Aku cuma bicara jujur. Kakek seperti kamu, gagal jadi kakek. Dan kau, berani batalkan pertunangan. Siapa kau ini? Cewek ngejar kakak Lin Feng. Banyak sekali. Jangan sok baik, padahal dapat untuk. Kekek. Wanita ini ternyata punya hubungan spesial. Spesial emang kenapa? Jujur saja, sebelum tunangan kalian, aku sudah sering berhubungan intim dan hamil anaknya. Diam kau. Kamu, ini anak keturunan keluarga Shen, masih berani mukul aku? Dasar anak kurang ajar. Ini semua ulahmu. Aku ngapain sih? Meng Meng benar kok. Kau tak layak jadi kakek. Kau, barusan kau bilang apa? Aku salah ngomong? Jealous kau, yang jodohin aku. Lagian kau juga, suruh carry tuningan. Sekarang aku salah, kau malar kau. Pantaskah kau jadi kakek? Benar, malah diceraikan sama dia. Kakak Lin Feng kan malu dong. Dengar ya, kalau mau putusin, harus kami yang putusin. Dia berhak apa putusin aku? Harusnya aku yang putusin. Ini kalian, anak yang baik yang diajarkan. Apa yang terjadi pada anakku? Saya pikir, apa yang dikatakan Feng Er juga masuk akal. Pikirkan tentang hal ini. Keluarga Shen kita sudah menikah. Wajah kita masih perlu. Itu bagus. Keluarga Shen kalian juga cocok dengan pernikahan Nona Jiang. Siapa Nona Jiang? Shenlin Shan kau tahu. Kontribusi Nona Jiang untuk Daxia. Apakah itu keluarga Shen kecil Anda dapat mengukur? Itu tergantung pada usianya. Kontribusi apa yang bisa saya miliki? Aku bilang padamu, jangan berpikir kita keluarga Shen. ITU penggeng yang baik. Anakku, dia sedikit salah, tapi dia tidak masuk penjara. Tapi kau selalu favoritisme gadis ini. Untuk anakku, aku pikir kalian berdua punya hantu. Benar. Aku melihatnya. Kau berada di luar, kekasih kecil. Aku akan menyiarkan langsung sekarang paparan kalian. Semua orang melihat dengan jelas. Tua, membesarkan kekasih kecil di luar. Sekarang untuk kekasih kecil kepala, menggertak orang jujur kita. lihat dengan cepat melon besar. Lihatlah melon besar. Semua orang melihatnya dengan jelas. Lihatlah pria tua ini tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Aku memperingatkan, rumor dan fitnah juga harus dipenjara. Semua orang melihatnya dengan jelas. Wanita ini tidak bermoral, tidak ada garis bawah. Apa situasi makan melon? Tidak menghormati orang tua. Lihat saja dengan jelas. Aku penggemar puluhan juta. Selebriti internet besar. Sekarang Renatan. Semua mengutuk Anda. Hari ini kalian berani menyentuh anakku. Aku akan membuat kalian berita besok. Pencarian panas. Dosa. Cepat, aku akan mematikan siaran langsung ini. Kekek. Meng Meng jelas membantu saya. Jangan main-main, jika kamu tidak mengerti. Keluarga adalah wanita ini. Dia merampok tempat parkir saya dan memukul saya. Sekarang aku masih mencari orang tua Tang ini. Ayo dukung dia. Dia hampir tak terlihat tanpa hukum. Kau benar-benar merasa. Jadi itu akan mengancam saya. Kau wanita yang dibesarkan. Bagaimana? Di siang hari bolong. Kau masih ingin menangkap. Anda, kau lucu. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja untuk mengungkapkan wajah kalian.
Jangan percaya mereka. Lihat dengan jelas. Siapa aku? Siapa lagi yang bisa kamu? Anda masih bisa menjadi selebgram besar. Wanita ini hanya berpura-pura menjadi hantu. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang mengenal Anda. Orang ini sangat akrab. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Dia tampaknya telah memecahkan masalah. Profesor Jiang dengan banyak masalah teknis. Profesor Jiang. Meng, siapa Profesor Jiang ini? Aku tidak tahu. Sulit, dia benar-benar selebgram. Siapa kalian? Beraninya menjebak Profesor Jiang. Itu saja. Apa yang Anda selebgram? Bisakah itu dibandingkan dengan Profesor Jiang? Ini apa yang terjadi? Bukankah kamu selebritas internet besar? Sekarang komentar semua orang. Bagaimana era engine berubah? Anda, siapa kau? Anda terbalik. Biasanya membuat Anda belajar dengan baik. Kau tahu. Profesor Lian tidak tahu apa. Aku akan marah. Cukup Gunung Shenlin. Aku paling mengganggumu. Mendidik saya dengan nada ini. Tidak ada yang bisa membantu. Anda akan memarahi saya salah. Apa yang akan kau lakukan? Kau baru saja memanggilku. Hewan tanpa kepala. Aku akan membunuhmu. Kau kurang menunjuk. Bukankah aku hanya membuat kesalahan? Ini semua belajar dari Anda. Dan kesalahan saya dibandingkan denganmu. Maple, bagaimana Anda berbicara dengan kakek Anda? Minta maaf kepada kakek. Mengapa saya meminta maaf? Kalian setiap hari tidak menghadiri perjamuan itu adalah menghadiri pertemuan itu. Dipakai seperti manusia. Apakah Anda melakukan sesuatu dan semua kesalahan Anda? Aku membuat kesalahan akan ditangkap. Mengapa saya tidak setuju? Kemalangan rumah. Sayang. Keluarga Shen saya. Bagaimana bisa melahirkan kau binatang seperti ini? Aku binatang. Orang tua. Aku imut. Apa yang kamu? Aku salah. Dan kesalahan saya. Mereka semua belajar dari Anda. Apakah kamu baik-baik saja? Dan sekarang kau 80 tahun. Temukan yang lebih kecil dari saya. Alice, mengapa Anda masih ingin memberi saya posisi regenerasi? Orang tua. Kau beri aku mulut. Terbalik. Kata-kata ini, apa yang bisa saya katakan di luar? Apakah kau bodoh? Saya tidak peduli. Selama Anda tidak menyelamatkan saya hari ini, aku akan melakukan. Katakan semuanya. Aku tidak baik. Jangan merasa lebih baik. Anda. Kemalangan rumah. Sayang. 2 limbah. Ayo, ayah. Saya pikir apa yang dikatakan Fenger masuk akal. Bukankah itu hanya menghancurkan mobil? Selain itu, atau mobil tunangannya sendiri. Ini bukan masalah. Omong kosong? Keluarga Shen dan aku sudah menikah. Tidak ada hubungan. Kau menerima rumah kami. Begitu banyak hadiah. Pernikahan ini, kamu bilang mundur. Apa yang kau katakan? Apa perkataan salah? Walaupun kau bilang sudah membatalkan tunangan. Tapi hadiah tunangan yang kami berikan bertahun-tahun belum kau kembalikan. Hadiah tak dikembalikan. Pembatalan ini tak sah. Benar, kalau menurut hitunganmu, kau memenjarakanku, sama saja dengan memasung calon suamimu. Apa maksud mereka? Pak Tang, Anda belum tahu. Selama ini, ayahku berusaha keras untuk pernikahan anaknya. Demi meminang keluarga kalian, Sidiak Bulan. Kami kirim hadiah tunangan. Total semuanya. Mengkapai 100 juta. Kalau tidak percaya, tanya Lin Feng. Dia yang mengurus semua ini. Jiang Yun. Katanya Sidiak Bulan. Mereka kirim hadiah. Total 100 juta lebih. Apa ini benar? Lapor Pak Tang. Saya tidak pernah terima hadiah itu. Kau berbohong. Kau cuma ingin korupsi. Bagaimana ini Pak Tang? Saya tak terima hadiah, bahkan kalau ada pun, tak akan kiterima. Kau. NK. Katakan, selama ini, uang dan hadiah dari kakekmu, sudah kau berikan? Sudah, tentu sudah dikirim. Ada masalah apa, Ibu? Ibu lebih percaya orang lain daripada anak sendiri? Dengar itu, anakku sudah jelaskan. Masih mau menyangkal? Benarkah? Dia bilang sudah memberi. Mana buktinya? Sudah dikirim ya sudah. Tak perlu bukti. Aku bisa izinkan. Cek rekening bank untuk membuktikan. Lin Feng, jujurlah. Apa hadiah itu sampai? Aku tak tahu. Mungkin sudah diterima. Uang sudah kuantarkan. Mungkin keluarganya menyembunyikan uang itu darinya. Siapa tahu? Bangsa. Nona Jiang yatim piatu. Bertahun-tahun tinggal di laboratorium untuk penelitian. Katakan. Kemana larinya? Hadiah-hadiah itu?
Aku pakai saja, kenapa? Uang hasil jerih payah keluarga kami harus diberikan ke orang tak penting. Dasar brengsek, kau. Ayah kenapa? Panggil ambulans. Seseorang. Cek kondisinya. Siap. Ini. PAK Tang. Dia kena serangan jantung karena kemarahan. Mungkin sudah terlambat. Ini tak mungkin. Aku cuma mengeluh. Mana mungkin, sampai dia pingsan? Ibu harus percaya. Aku tak sengaja, ini bukan salahku. Ayah, Kau anak durhaka. Kebunuh kau. Ini bukan salah kakek terlalu lemah, menahan stres. Bukan aku yang salah. Bangset. Kenapa aku punya anak sialan sepertimu? Kau tahu, keluarga Shen hancur karenamu. Ini salah kakek, mentalmu terlalu lemah. Aku tak peduli dia pingsan. Sungguh tak pantas jabatannya. Bengkana pasti datang. Shen Linshan. Dulu kau orang tak berguna. Hanya beruntung dapat kekayaan. Tapi kau jalani jalan sesat. Tak membina moral. Biarkan anak cucu semena-mena. Inilah akibat perbuatanmu. Kau pantas dapat hukumannya. Baik kamu. Bawa dia ke rumah sakit. Lakukan pertolongan darurat. Siap. Shen Linfeng. Kau sengaja melukai orang. Percobaan pemerkosaan. Merusak properti umum. Ayo sini, bawa dia ke penegak hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kakekku, Shen Linshan, orang terkaya Haicheng. Berdasar apa kalian tangkap aku? Sampai sekarang, masih bawa nama Shen Linshan. Jangan lupa. Kaulah yang bikin dia pingsan. Sekarang entah mati atau hidup. Aku. Anak cucu deraka, bawa petaka ke leluhur. Dengan bencana seperti harta sebanyak apapun, tak bisa menghentikan bencana yang datang. Ayah, tolong aku. Aku tak mau masuk penjara. benar, sayang. Cepat cari jalan keluar. Tolong anak kita. Di depan Pak Tang sekarang, meski punya kemampuan hebat, tak bisa selamatkan Lin Feng. Lebih baik tunjukkan keadilan. Cari cara setelah Pak Tang pergi. Dasar binatang. Hina leluhur sendiri. Bikin kakekmu mati. Ini semua kesalahannya sendiri. Aku tak bisa. Tak mau bantu. Shen Linyun. Bagaimanapun juga, dia anakmu sendiri. Masa kau bicara seperti ini? Cepat alihkan perhatian Pak Tang. Baru cari solusi. Dasar Shen Linyun, aku anakmu tak kau tolong. Baik, akan kuungkap semua perbuatan kotormu selama ini. Binatang. Diam kau. Anak, cepat diam, jangan ngaco. Ibu pasti akan selamatkan aku, benar kan? Ya, kau harus tolong aku. Jika kau tak mau bantu, akan kuungkap semua kebusukanmu. Jangan panik, nak. Beri bunda waktu berpikir. Bunda pasti akan menyelamatkanmu. Bukti kejahatan Shen Lin Feng sudah jelas. Bukan hanya kalian, bahkan jika Shen Linshan bisa diselamatkan, tetap tak bisa menolongnya. Yang menantinya hanyalah hukum yang tegas. Kau ini wanita, diam kau. Ini semua salahmu. Kalau kau beri aku tempat parkir itu, semua ini takkan terjadi. Semua kesalahan hari ini harusnya jadi tanggung jawabmu. Kalau mau tangkap kau. Kau tak bisa bedakan benar salah. Nilai moralmu menyimpang. Jangan dengarkan omongannya. Bawa pergi. Lepaskan aku. Panda, cepat selamatkan aku. Aku tak mau dipenjara. Baik. Lu Hong dan Shen Linyun, kalian tega melihatku mati? Baiklah. Jangan salahkan aku nanti. Kalau mati, kita mati bersama. Pak Tang, aku mau melapor. Bodoh. Sungguh keterlaluan. Kenapa aku punya anak durhaka? Sayang, cari akal. Cepat. Pak Tang, aku mau melapor. Aku tahu semua kelakuan Shen Linyun dan Liu Hong yang menjijikan. Diamlah kau bodoh. Kau yang bodoh. Kau tega melihatku mati. Kenapa aku harus jaga rahasiamu? Pak Tang. Dia sudah gila. Cepat bawa dia pergi. Aku bersumpah. Tak akan main belas kasihan. Pak Tang, walau dia anakku. Tapi, aku takkan membantunya. Lepaskan dia. Pak Tang, aku mau melapor. Shen Linyun curang dalam bisnis. Dia menyuap preman hingga bunuh orang. Bajingan. Kau berani memfitnahku? Shen Linyun. Pewaris keluarga Shen. Selalu jujur dan lurus. Mana mungkin melakukan perbuatan kotor itu? Kau pewaris? Bertahun-tahun ini, kau istri selingkuh. Sudah lama dikibuli. Selesai? Apa katamu? Maksudmu apa? Sayang, jangan didengar. Dia cuma ngomong sembarangan. Minggir kau.
Ulangi katamu, apa maksudmu? Kau istri selingkuh, kau belum tahu ya? Aku bukan anakmu. Apa? Kaklin Fong, Jangon Didaruskan. Sayang, jangan begini. Dengar penjelasanku. Pelacur. Diam kau. Kau berani pukul bundaku. Kau anak haram. Berani pukulan aku. Hajar terus. Sudah. Lelucon ini harus berakhir. Bawa semua orang ini ke pihak berwajib untuk diadili sesuai hukum. Siap. Lepaskan aku, kakekku orang terkait Hai Cheng. Kau tak boleh berlakukan aku begitu. Tidak, aku influencer terkenal. Kalian tak bisa tangkap aku. Bunda, tolong aku. Aku tak mau dipenjara, Bunda. Ini salah Bunda. Selama hidup Bunda, tak ajarkan cara. Di penjara nanti, perbaiki diri. Kau masih muda. Masih ada harapan. Bunda, kenapa kau bicara begitu? Dulu apapun yang kulakukan, kau selalu mendukung. Bunda tahu. Ini salah Bunda. Bertahun-tahun ini, Bunda terlalu memanjakanmu. Kenapa jadi begini? Kaklin Feng, apa kita benar-benar salah? Kami yang salah. Nona Zhang, Pak Tang, aku salah. Aku benar-benar sadar kesalahan. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku tidak mau masuk penjara. Sekarang baru mau mengakui kesalahan? Sudah terlambat. Tidak, Nona Zhang, aku mohon. Ini salahku. Aku mengandalkan kekuatan keluarga. Bersikap semena-mena. Aku bersumpah, aku takkan mengulanginya lagi. Shen Lin Feng, kau bukan benar-benar menyesal. Kau hanya takut masuk penjara biar sadar. Ini akan jadi pelajaran bagi. Aku sebenarnya bisa hidup, tenang dan berkecukupan. Tapi karena terlalu penuh kebencian, semua ini hancur. NAK. Sudah, diam. Semua ini akibat perbuatan kita sendiri. Bawa pergi. Siap. Inikah yang disebut keluarga borjuis? Tak ada kasih sayang keluarga. Yang ada hanya kotoran dan kejahatan. Mereka bukan keluarga teramat. Hanya orang yang sedang beruntung. Orang kaya baru. Nona Jiang, ini kesalahanku memilih orang. Mencarikan calon suami seperti itu. Pak Tang, aku tahu Bapak menganggapku seperti anak sendiri. Khawatir dengan pernikahan sampai melakukan ini. TAPI. Pernikahan tak bisa dipaksakan. Kupikir. Aku mengerti. Kalian anak muda, punya pemikiran sendiri. Nani, aku tak akan lagi mencarikan calon suami. Pak Tang, aku yakin, selama aku berbuat baik, taat hukum, suatu hari nanti, jodohku pasti akan datang.